Selamat datang di Ruang Novel, kita akan membahas alur cerita Donghua berjudul Renegade Immortal. Para murid sekte Xuan Dao juga diam-diam mengevaluasi murid Hengyu sekte, terutama mereka yang berada di lapisan ke-6 dan lebih tinggi. Penampilan Wang Zuo dan budidaya lapisan kelima puncaknya juga membuat murid Xuan Dao sekte mengingatnya. Adapun Wang Lin, dia hanya di lapisan ketiga, jadi mereka benar-benar mengabaikannya. Semua orang selain Liu Mei. Dia sedikit memperhatikannya. Saat kedua tetua sekte berbicara satu sama lain, mereka juga diam-diam melihat murid satu sama lain. Tiga tetua Xuan Dao sekte menjadi lebih dan lebih bahagia ketika mereka melihat murid-murid Hengyu sekte ini. Mereka berpikir bahwa jika ini adalah semua murid yang dimiliki Hengyu sekte, mereka pasti akan memenangkan pertukaran ini. Tapi mereka diam-diam telah berkonflik dengan Hengyu sekte selama bertahun-tahun dan tahu bahwa mereka sangat licik. Mereka akan menyelamatkan pukulan pembunuhan sampai saat yang paling krusial. Meskipun ada beberapa murid dari lapisan ke-6 yang hadir, mereka semua adalah wajah baru, dan semua yang berpartisipasi terakhir kali tidak terlihat. Mereka adalah orang-orang yang mereka butuhkan untuk fokus selama pertukaran ini. Kepala sekte, Wang Long, memindai murid-murid Xuan Dao sekte. Tatapannya berhenti pada pria dan wanita dengan akar roh air murni. Dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dalam 500 tahun terakhir, Hengyu sekte benar-benar telah jatuh tanpa penggantinya. Bahkan Xuan Dao sekte, yang merupakan sekte kecil yang tidak diketahui, hanya 500 tahun yang lalu bisa terus-menerus mengalahkan Hengyu sekte. Dia awalnya berpikir bahwa mereka akan menang kali ini, tetapi dua murid elemen roh akar tunggal telah muncul kali ini, yang membuatnya sangat khawatir. Apakah kita benar-benar membutuhkan murid berpakaian ungu untuk keluar? Mereka sedang dalam pelatihan. Tiba-tiba, tatapan Wang Long jatuh pada muridnya di belakang dan akhirnya dia membuat keputusan. Baik. Karena mereka mengirim murid ini, maka sudah waktunya bagi murid inti kita untuk keluar juga. Memikirkan hal ini, dia tertawa dan berkata, "Teman Ouyang, para murid pasti lelah dari perjalanan. Biarkan mereka istirahat dulu. Kami beberapa orang tua harus bersenang-senang. Datanglah ke aula utama." Dia melambaikan tangannya untuk menyambut mereka ke aula utama dengan senyum di wajahnya. Tiga tetua Xuan Dao sekte mengangguk dan mengikutinya ke ruang utama. Tetua Hengyu sekte mengikuti di belakang mereka. Penatua Su adalah yang terakhir. Dia menoleh ke para murid dan berkata, "Wang Zuo, Anda bertanggung jawab untuk mengurus murid-murid Xuan Dao sekte. Jika ada masalah, guru tidak akan memaafkan Anda." Wang Zuo tampaknya siap untuk ini. Dia dengan hormat berkata, "Guru tidak perlu khawatir. Saya akan merawat saudara-saudari sepelatihan Xuan Dao sekte dengan baik." Penatua Su tersenyum pada murid-murid Xuan Dao sekte dan berkata, "Murid-murid sekte Xuan Dao, jika Anda memiliki kebutuhan, Anda dapat bertanya kepada Wang Zuo. Orang tua ini sudah tua, jadi aku tidak akan mengganggu kalian yang muda. Anda semua harus lebih mengenal satu sama lain. Masa depan dunia kultivasi adalah milik Anda semua." Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke aula utama dengan senyum tipis. Saat para penatua pergi, para murid segera menjadi lebih santai. Beberapa murid perempuan Hengyu sekte pergi ke laki-laki dengan akar roh air dan mulai berbicara ringan. Mata mereka dipenuhi dengan kekaguman. Selain murid lapisan ke-6 Hengyu sekte muncul beberapa murid Xuan Dao sekte. Mereka berbincang-bincang tentang pengalaman mereka. Adapun para murid lainnya, mereka semua mulai berbicara satu sama lain. Ada juga banyak murid yang memandangi kelabang yang tak bergerak dengan takjub. Wang Lin melihat adegan itu dan tidak ingin bergabung. Dia pergi ke samping dan duduk di beberapa langkah. Melihat langit biru dan awan putih sambil mandi di bawah sinar matahari terasa sangat nyaman. Ada banyak murid lain seperti Wang Lin yang tidak suka orang banyak, seperti wanita bernama Yo.
Dia melihat Wang Lin dan dengan santai berjalan. Saudara Junior Wang, saya ingin mengucapkan selamat kepada Anda karena telah mencapai lapisan ketiga. Tidak banyak murid batiniah yang bekerja keras seperti kamu. Wanita bernama Yo berkata sambil tersenyum. Dia duduk di tangga tanpa peduli apakah itu kotor atau tidak. Wang Lin tertawa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak seperti apa yang kamu katakan. Saya melihat bahwa kebanyakan dari orang-orang ini dengan susah payah berkultivasi juga. Perempuan bernama Yo memandang ke awan. Dia menghela nafas dan berkata, Saudara Junior, Wang, jangan menjual dirimu sendiri. Selama 4 tahun pelatihan yang intensif, hampir semua murid batin keluar sangat sering, tetapi saya jarang melihat Anda. Berkultivasi adalah hal yang sangat membosankan untuk dilakukan. Saudara Junior, Wang, jujur saja, aku mengagumimu. Untuk mencapai lapisan ketiga dalam 4 tahun membutuhkan banyak ketekunan. Wang Lin menggosok hidungnya dan tersenyum, Saudari senior Yo, bukankah Anda juga mencapai lapisan ketiga? Wanita bernama Yo menghela nafas dan dengan muram berkata, saya mencapai lapisan ketiga 3 tahun lalu, tetapi sekarang, semua murid yang lebih lemah dari saya saat itu telah melampaui saya. Mungkin itu karena aku tidak bisa memutuskan ikatan fana. Wang Lin merenung sejenak dan berkata, jalannya kejam. Jika kakak senior Yo ingin maju, Anda harus memahami ungkapan ini. Wanita bernama Yo memandang Wang Lin dengan mata yang indah. Mengungkap giginya yang indah, dia berkata, Junior Wang, saya bisa melihat bahwa Anda telah mencapai puncak lapisan ketiga dan dapat menerobos kapan saja. Saya pikir Anda akan segera melampaui saya juga. Wang Lin menatap keindahan yang menakjubkan. Dia dengan masam tersenyum dan berkata, aku tidak akan bisa menerobos dalam waktu dekat. Ikatan fana ini bukanlah sesuatu yang bisa saya potong dengan mudah. Wanita bernama Yo tertegun. Dia ragu-ragu dan bertanya, Saudara Junior, Wang, tidak sopan bagiku untuk bertanya, tetapi ikatan fana apa yang tidak bisa kau potong? Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab. Pikirannya dipenuhi dengan pikiran tentang orang tuanya. Wanita bernama Yo melihat bahwa Wang Lin enggan menjawab. Dia menghela nafas dan berkata, saya tidak bisa memutuskan hubungan dengan keluarga saya. Kultivasi terlalu kejam. Mungkin saya tidak cocok untuk ini. Wang Lin hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba menoleh dan melihat Wang Zuo menatapnya dan nama perempuan Yo dengan tatapan jahat. Pada saat itu, mereka mendengar suara Wang Zuo. Saudara dan saudari sekte Xuan Dao, Anda semua mengatakan kelabang ini suka makan hewan hidup. Biarkan kami, Heng Yu Sekte, mengurusnya untuk Anda selama Anda tinggal. Saya punya saudara junior, Anda tahu. Kultivasi hanya membuang-buang waktu baginya, jadi membuatnya menangkap binatang hidup untuk memberi makan kelabang ini adalah pekerjaan yang jauh lebih cocok baginya. Murid laki-laki dengan akar roh air ragu-ragu dan berkata, Brother Wang Zuo, ini agak tidak pantas. Sifat kelabang itu liar. Jika orang asing memberinya makan, orang itu mungkin dalam bahaya. Wang Zuo berkata, dengan ekspresi lembut, jangan khawatir, Saudara Liu. Bagaimana mungkin seorang kultivator mundur karena bahaya? Anda adalah tamu kami. Tugas-tugas ini harus diserahkan kepada kita, Sekte Heng Yu. Beberapa teman Wang Zuo setuju dan salah satu dari mereka berkata, ini benar. Teman-teman dari Sekte Xuan Dao, serahkan pada kami. Semua murid Xuan Dao Sekte ragu-ragu. Murid bernama Liu ingin menggunakan para penatua sebagai alasan, tetapi pada saat itu, pria paruh baya di belakang dengan ringan batuk. Murid bernama Wajah Liu berkedut. Dia mengangguk dan berkata, jika itu masalahnya, maka kita akan menyusahkan Heng Yu Sekte. Wang Zuo tersenyum. Dia berbalik ke arah Wang Lin dan berteriak keras, Saudara junior Wang Lin, tugas memberi makan kelabang akan diserahkan kepada Anda. Kamu harus berhati-hati.
Mendengar kata-kata Wang Zuo, semua murid Xuan Dao Sekte menoleh untuk melihat Wang Lin. Mereka semua memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Bagaimana mungkin mereka masih tidak mengerti arti di balik itu semua? Wang Lin ini pasti menyinggung Wang Zuo. Di antara murid-murid Heng Yu Sekte, satu orang tertawa dan berkata, "Saya bertanya-tanya siapa yang dibicarakan saudara Wang Zuo. Seperti yang saya harapkan, itu saudara junior Wang Lin." Orang lain melanjutkan, "Pekerjaan ini sangat cocok untuknya. Dengan kurangnya bakatnya, itu benar-benar buang waktu baginya untuk berkultivasi. Tidak ada kesempatan baginya untuk bersaing di bursa. Sebenarnya tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk tugas-tugas ini selain dia. Saudara junior Wang Lin, Anda harus melakukan pekerjaan Anda dengan benar dan tidak kehilangan wajah Heng Yu." Mendengar tawa itu, murid-murid Xuan Dao Sekte mengerti bahwa tidak hanya Wang Lin menyinggung Wang Zuo, tetapi, karena kurangnya bakat, juga menjadi sasaran ejekan di antara para murid lainnya. Hal semacam ini terjadi di setiap sekte, jadi itu bukan masalah besar. Akibatnya, semua murid Xuan Dao Sekte mengkategorikan Wang Lin sebagai sampah. Wanita bernama You yang duduk di sebelah Wang Lin mengerutkan kening. Dia menatap Wang Zuo dengan pandangan jijik. Dia berbisik kepada Wang Lin, "Saudara junior Wang Lin, jika aku tidak datang, dia tidak akan menargetkanmu." "Saya." Wang Lin menggelengkan kepalanya. Wang Zuo tidak hanya menargetkan dia selama beberapa hari. Sejak hari pertama mereka bertemu dan seterusnya, Wang Zuo selalu berusaha untuk mengejeknya. Sisa dari sekte telah memandang rendah dirinya karena fakta bahwa dia diterima dengan mencoba bunuh diri dan kemudian menjadi murid batin karena penatuasan. Yang paling penting, dia hanya di lapisan ketiga, menjadikannya yang terlemah di antara para murid ini. Kekuasaan adalah segalanya. Wang Lin menatap 1000 kaki kelabang yang tergeletak di tanah. Dia tidak peduli dan berpura-pura tidak mendengarnya. Tidak lama kemudian, Wang Zuo menugaskan beberapa murid untuk memimpin murid Xuan Dao Sekte ke kamar mereka untuk beristirahat. Murid Xuan Dao Sekte dengan akar roh air bernama Liu melirik Wang Lin sebelum dia pergi dan dengan lembut berkata, "Kamu harus menjadi saudara Wang Lin. Kelabang Xuan Dao Sekte kami memiliki sifat liar. Ketika Anda memberinya makan, Anda tidak boleh terlalu dekat, atau Anda akan terluka." Wang Zuo menatap Wang Lin dengan senyum dingin. Dia tidak mengganggunya lagi setelah itu. Segera, semua orang bubar dari luar aula utama. Perempuan bernama You mengerutkan kening. Dia berbicara dengan Wang Lin sedikit lebih lama, lalu pergi. Melihat area yang sepi, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju ke labang. Dia berhenti 10 kaki darinya dan dengan hati-hati memeriksa makhluk buas itu. Setelah melihat lebih dekat, 1000 kaki kelabang ini adalah binatang yang sangat besar. Tubuh itu dibentuk oleh banyak bagian, dan di antara setiap bagian ada cincin dengan duri yang menunjukkan seperti pedang yang tak terhitung jumlahnya. Ada juga bintik-bintik hitam samar di seluruh tubuhnya, dan kepalanya memiliki 2 penjepit besar mencuat. Selain itu, yang paling menarik perhatian adalah 2 kumis merah panjang yang bergerak tanpa angin. Seolah-olah mereka adalah 2 ular yang sangat panjang. Seolah tahu Wang Lin menatapnya, itu membuka dan menutup matanya, menatap Wang Lin dengan dingin. Wang Lin segera merasakan sensasi dingin menyapu. Tubuh Wang Lin terasa dingin, tetapi gerakan kekuatan roh di tubuhnya segera membubarkan dinginnya. 1000 kaki kelabang mengungkapkan ekspresi terkejut. Itu memberi Wang Lin tampilan yang dalam dan bijaksana, lalu menutup matanya dan mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mengungkapkan ekspresi tertarik. Tidak heran ini adalah binatang roh, bahkan memiliki ekspresi seperti manusia. Sambil merenungkan ini, dia pergi dengan kecepatan cepat ke pegunungan. Menggunakan akal surgawi, ia dengan mudah menangkap beberapa hewan kecil dan kembali. Sepanjang jalan, Wang Lin melihat beberapa murid Xuan Dao Sekte dipimpin oleh beberapa murid senior. Ketika mereka melihat Wang Lin dengan hewan-hewan kecil di tangannya,
Mereka tertawa, yang menarik perhatian para murid sekte Xuan Dao. Salah satu murid perempuan Xuan Dao sekte, yang terlihat sangat cantik, dengan wajah yang terlihat sangat halus, rasanya seolah-olah itu bisa rusak oleh setetes air, tertawa. Saudara junior, semua binatang kecil yang Anda tangkap tidak akan cukup untuk memberi makan 1000 kaki kelabang. Anda harus pergi menangkap cacing besar. Itu adalah favorit kelabang. Salah satu murid sekte dalam segera mencoba untuk menghisap dan berkata, Saudari junior Ouyang, anak bodoh ini seperti bisu. Tidak perlu berbicara dengannya. Anda tidak tahu ini, tetapi dia tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi. Dia gagal dalam semua ujian masuk dan kemudian mencoba bunuh diri, yang memaksa para tetua untuk menerimanya sebagai murid kehormatan. Wang Lin akrab dengan orang yang berbicara. Dia adalah orang yang diejek kembali selama periode pelatihan, San Hao. Seseorang dari sekte Xuan Dao dengan cepat bertanya, murid kehormatan? Tapi aku melihatnya memakai baju merah. Dia harus menjadi murid batin Heng Yu sekte. San Hao tertawa keras. Saya belum selesai. Anak ini menggunakan beberapa metode rendah untuk mendapatkan bantuan dari salah satu penatua dan dengan cepat diangkat menjadi murid batin. Namun demikian, dengan bakatnya, ia hanya akan ditertawakan selama sisa hidupnya. Wang Lin melirik mereka dan pergi. Dia tiba kembali di dekat kelabang dan melemparkan hewan-hewan kecil di sebelahnya. Saat binatang kecil melihat kelabang, mereka segera jatuh ke tanah, gemetar ketakutan. Kelabang membuka matanya dan bahkan tidak melihat binatang kecil itu. Dia meludahkan gas hitam. Saat gas hitam menyentuh hewan-hewan kecil, ada suara mendesis. Dalam sekejap mata, hewan-hewan kecil berubah menjadi genangan darah. Kelabang menghisap darah ke mulutnya. Wang Lin mundur beberapa langkah. Matanya berbinar. Lipan biasanya mengandung racun, dan racun ini adalah senjata terhebat mereka. Sebagai seorang anak, ia membaca sebuah buku yang menyebutkan bahwa racun kelabang terkait dengan ukurannya. Sederhananya, semakin besar kelabang, semakin kuat racunnya. Kelabang di hadapannya panjangnya 100 kaki. Racun yang dikandungnya pasti telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Wang Lin tidak terbiasa dengan lipan. Banyak anak menangkap kelabang untuk bermain, dan banyak yang menggunakan mereka untuk memberi makan ayam mereka. Kadang-kadang, mereka secara tidak sengaja digigit kelabang, tetapi yang perlu mereka lakukan hanyalah mencuci lukanya dengan banyak air, kemudian paling banyak berbaring di tempat tidur selama beberapa hari dan mereka akan baik-baik saja. Bahkan ada saat di mana dia mengumpulkan kelabang untuk racun mereka. Dokter di desa mengatakan bahwa jika racun kelabang digunakan dengan benar, itu dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit. Pada masa-masa awal, ayahnya tidak mampu membeli kayu untuk pekerjaannya, jadi dia pergi ke gunung untuk memotong kayu dan membiarkan udara dingin masuk ke tubuhnya. Ini menyebabkan dia hampir kehilangan nyawanya. Pada saat itu, resep yang dibuat oleh dokter berisi racun kelabang. Meskipun penyakit ayahnya sembuh, penyakit itu meninggalkan akarnya di tubuh ayahnya. Setiap kali hujan turun, ayahnya akan sangat kesakitan. Resep dokter memberikan untuk membantu dengan rasa sakit yang mengandung racun kelabang juga, jadi Wang Lin telah menangkap banyak kelabang untuk ayahnya. Sampai sekarang, Wang Lin masih ingat apa yang terjadi saat itu. Melihat 100 kaki kelabang, Wang Lin mengelus dagunya. Jika racun kelabang kecil dapat membantu penyakit ayahnya, maka racun dari kelabang ini bisa menghilangkan akar masalahnya sekali dan untuk selamanya. Tapi kelabang di depannya terlalu besar, dan Wang Lin terlalu kecil dibandingkan dengan itu. Dia takut dia tidak akan bisa mendapatkan racun dan melukai dirinya sendiri dalam proses itu. Tiba-tiba, Wang Lin teringat metode untuk mendapatkan racun kelabang. Metode ini diturunkan dari generasi ke generasi. Itu untuk membuat pil untuk memberi makan kelabang. Setelah kelabang mengkonsumsi pil tersebut, itu akan mengeluarkan racun.
Memikirkannya, dia menatap ke labang dan berjalan menuju rumah pil. Rumah pil berisi sebagian besar bahan di sekte. Dia juga belum melihat Wang Hao dalam 4 tahun, jadi akan baik untuk memeriksanya. Sudah mulai gelap ketika Wang Lin tiba di rumah pil dan melihat Wang Hao dengan hati-hati keluar dari pintu samping. Wang Hao melihat Wang Lin dan mengisyaratkan dia untuk diam. Dia memberi isyarat untuk pergi keluar. Wang Lin tertegun. Dia mengirimkan akal surgawi dan menemukan penatua ketiga menatap Tunku Pil dengan ekspresi serius di wajahnya. Setelah berjalan pergi sebentar, Wang Hao melihat bahwa Wang Lin diam-diam mengikutinya keluar. Dia meraih Wang Lin dan cepat-cepat berlari. Setelah melarikan diri sebentar, dia akhirnya menghela nafas. Wang Hao kehabisan napas. Dia dengan hati-hati memandang ke arah rumah pil dan dengan cepat bertanya, dengan sedikit harapan, Wang Lin, ku dengar kau pergi ke pelatihan intensif 4 tahun lalu. Apa lapisan kamu sekarang? Lapisan ketiga, apa ini? Wang Lin memindai Wang Hao dengan akal surgawi dan menemukan bahwa Wang Hao sudah berada di lapisan pertama, tetapi energi spiritual di tubuhnya sangat aneh. Energi spiritual tidak mengalir dengan baik, tetapi bergerak di jalur yang aneh. Setiap kali aliran beredar melalui tubuh Wang Hao, itu akan mengambil sedikit esensi kehidupan Wang Hao dari organ-organnya dan menyerapnya. Dalam kondisi ini, Wang Lin takut tidak lama lagi Wang Hao kehabisan esensi kehidupan dan mati. Wang Hao dengan pahit tersenyum dan berkata, kamu sudah melihatnya. Wang Lin mengangguk dan berkata, Wang Hao, katakan padaku tentang apa ini. Wang Hao mengepalkan tinjunya dan berkata, sambil menggertakkan giginya, kembali ketika kami pergi ke bursa, aku selalu menyesal tidak bisa mendapatkan pil yayasan pembentukan. Kemudian, Tuan, Bah, Lu Yunye memberi saya pil yayasan untuk membayar saya karena telah menjadi penolongnya. Saya sangat terkejut saat itu. Dia juga memberi saya metode kultivasi dan memberitahu saya bahwa itu lebih baik daripada yang diberikan sekte. Saya tidak terlalu memikirkannya dan berkultivasi dengannya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan bertanya, apa? Izinkan aku melihat. Wang Hao mengeluarkan buku yang diikat dan melemparkannya ke Wang Lin. Dia melanjutkan, tetapi setelah saya berlatih selama 2 tahun, tubuh saya menjadi lebih lemah. Meskipun saya dapat mengatur untuk menyingkat kekuatan roh di tubuh saya tidak bisa menggunakannya. Kemudian, saya diam-diam menyuap seorang murid untuk mencarinya dan menemukan bahwa metode penanaman yang diberikan Lu Yunjie kepada saya disebut percobaan tungku api. Wang Lin membuka buku itu dan melihatnya. Semakin banyak dia membaca, semakin dia terkejut. Apa yang ada di buku itu benar-benar berbeda dari apa yang ada di dalam The Three Layers of Qi Condensation. Alih-alih menggunakan energi spiritual untuk menghaluskan tubuh, itu mengumpulkan energi spiritual menjadi pusaran. Perputaran ini akan meluas ketika seseorang mengumpulkan kekuatan roh, dan itu akan segera dapat menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk memurnikan tubuh dari luar, mencapai sesuatu yang mirip dengan kondensasi Qi. Secara sederhana, Qi Condensation adalah untuk perlahan-lahan memperbaiki tubuh dari dalam. Dan yang terakhir adalah metode tangan tinggi. Jika seseorang beruntung, pusaran akan mengembang di luar tubuh sebelum tubuh runtuh dan mencapai Qi kondensasi, dan jika tidak, maka tubuh akan dihancurkan sebelum pusaran diperluas keluar tubuh. Wang Hao berkata, dengan giginya bergesekan, metode budidaya Fire Furnace Trail ini, arsip di sekte ini memiliki beberapa salinan dari ini. Dikatakan telah diperoleh dari negara Lu yang punah. Hanya 2 dari 10 pembudidaya yang akan bertahan menggunakan metode ini. Itu semua berdasarkan keberuntungan. Wang Lin mengajukan pertanyaan penting, apa manfaat yang akan diperoleh Lu Yunjie dari semua ini? Mata Wang Hao menjadi dingin. Dia dengan gelap berkata, dia ingin menggunakan saya sebagai tungku pil. Ketika murid arsip memberi saya informasi,
Tercatat bahwa saat seseorang meninggal karena mengusahakan percobaan tungku api, jika metode tertentu digunakan, sebuah pil yang memperpanjang hidup seseorang selama 3 tahun dapat dibuat. Wang Yun menarik nafas dingin dan berpikir bahwa yang ketiga ini Lu Yunjie terlalu kejam. Ekspresi Wang Hao pahit. Dia dengan kasar berkata, "Saya tidak berani membicarakan hal ini dengan penatua lain dan kepala sekte. Setelah semua, saya pembantu Lu Yunjie. Di bawah aturan sekte, hidupku bukan lagi milikku, tetapi Lu Yunjie. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan setuju untuk menjadi penolongnya. Sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Lu Yunjie mengetahui bahwa saya tahu rahasianya dan mengancam saya dengan orang tua saya. Sekarang, saya tidak memiliki kendali atas hidup saya. Setiap hari saya harus minum beberapa pil Qi Gathering dan pusaran di tubuh saya bertambah besar setiap hari. Berdasarkan perhitungan saya hanya punya sekitar 1 tahun lagi untuk hidup.